Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menuntut ilmu melalui media online. Saya, Sarah Nuraini dari kelas 12A, akan sedikit memaparkan materi mengenai Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, ada biografi Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir pada tahun 1703 Masehi di Uyainah, Najd bagian timur Saudi Arabia. Dan wafat pada tahun 1787 Masehi di Dariyah, Najd pada usia 84 tahun. Ayahnya bernama Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Beliau terlahir dari keluarga yang berpendidikan dan dibesarkan pula dengan ilmu pendidikan. Sebagaimana lazimnya keluarga ulama, Muhammad bin Abdul Wahhab sejak masih kanak-kanak telah dididik dengan pendidikan agama yang diajarkan sendiri oleh ayahnya. Berkat bimbingan orang tuanya, ditambah dengan kecerdasan otak dan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berhasil menghafal 30 juz Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Dan setelah itu, beliau diserahkan oleh orang tuanya kepada para ulama setempat sebelum akhirnya mereka mengirimkannya untuk belajar keluar daerah. Muhammad bin Abdul Wahhab menimba ilmu di Makkah, Madinah, dan Basroh. Selain menimba ilmu, beliau juga berdakwah di tempat-tempat tersebut untuk memurnikan akidah Islam. Selain itu, beliau merupakan tokoh gerakan pembaharuan Islam dan pendiri sekaligus pemimpin dari gerakan Muwahhidin. Gerakan Muwahhidin berasal dari kata muwahhidin atau muwahhidun yang berarti orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan Muwahhidin memiliki tujuan untuk mensucikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semurni-murninya yang mudah, gampang, dan diamalkan, persis seperti Islam pada masa perjalanan sejarahnya. Gerakan ini memiliki musuh atau lawan yang dikenal dengan sebutan Gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi menentang ajaran tersebut karena mereka berpikir bahwa pada dasarnya ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan ajaran tersendiri. Sehingga itulah salah satu alasan gerakan Wahabi menentang tujuan gerakan Muwahhidin. Adapun hal-hal yang ditekankan oleh gerakan Muwahhidin diantaranya 1. Penyembahan kepada selain Allah adalah salah, dan orang yang berbuat demikian akan dibunuh. Maksudnya adalah barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka mereka termasuk orang-orang musyrik, dan perbuatan itu adalah perbuatan salah dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada masa itu, orang yang berbuat demikian akan dibunuh. Yang kedua, orang yang mencari ampunan Allah dengan mengunjungi kuburan orang-orang soleh. Jadi seakan-akan orang tersebut mengharapkan ampunan Allah melalui orang yang sudah meninggal. Dan mereka itu termasuk golongan musyrikin pula. Yang ketiga, termasuk perbuatan syirik, orang yang menambahkan nama-nama nabi, wali, atau malaikat, seperti penambahan kata Sayyidina pada nama Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, termasuk kufur, orang yang memberikan ilmu yang tidak didasarkan atau tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau ilmu yang bersumber kepada akal pikiran semata. Yang kelima,
termasuk kufur yang mengingkari qadar dalam semua perbuatan dan penafsiran Al-Quran dengan jalan takwil. Yang keenam, dilarang memakai buah tasbih saat wirid, jadi cukup memakai ruas-ruas jari saja. Yang ketujuh, sumber syariat Islam dalam soal halal dan haram hanya Al-Quran semata, dan sumber lainnya adalah sunnah Rasul. Bahkan perkataan ulama, mutakalim, dan fuqaha tentang hal tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Yang kedelapan, pintu ijtihad tetap terbuka, dan siapapun boleh melakukannya, asal sudah memenuhi syarat. Pembaharuan Islam adalah gerakan dan pikiran untuk menyesuaikan paham-paham agama Islam dengan perkembangan baru yang muncul akibat pengetahuan dan teknologi modern. Sehingga ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya gerakan pembaharuan Islam ini. Yang pertama, adanya sifat jumud. Yang membuat umat Islam berhenti untuk berpikir serta untuk berusaha adalah jumud. Selama umat Islam masih memiliki sifat jumud dan berhenti untuk berpikir atau berijtihad, maka tidak akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Kemajuan hanya akan bisa dicapai selama pengkajian terhadap suatu ilmu pengetahuan terus dilakukan, serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, diperlukan pembaharuan dalam Islam dengan memberantas sikap jumud, serta umat Islam digerakkan kembali tentang tradisi ijtihad. Yang kedua, persatuan umat muslim yang mulai terpecah belah. Perpecahan merupakan faktor yang menghambat terjadinya suatu kemajuan. Maka, perlu diadakan pembaharuan dalam Islam yang berupaya memberikan inspirasi kepada semua umat Islam untuk bersatu dan untuk melawan imperialisme Barat. Yang ketiga, adanya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat yang menimbulkan kesadaran tentang kemunduran umat Islam. Selanjutnya, tujuan gerakan pembaharuan Islam terdiri dari 4 poin. Yang pertama, untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya. Yang kedua, untuk memperbaharui dan menghidupkan kembali berbagai prinsip-prinsip dalam Islam yang telah diabaikan oleh umat Islam. Yang ketiga, untuk mengajak umat Islam untuk maju ke depan. Yang keempat, untuk melawan kebodohan serta kemelaratan, akan tetapi juga untuk memajukan ajaran-ajaran agama Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.